semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Nabila, selaku host pada acara podcast kita pada malam hari ini, yaitu Cinta Lewat Cerita. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Dela Utami, salah satu penulis cerpen yang berjudul Cinta Tak Seiman. Nah, cerpen Kak Dela yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu yang berjudul Cinta Tak Seiman. Teman-teman pasti ada yang udah baca kan novel Kak Dela dengan judul Cinta Tak Seiman ini. Nah, karena kita sama-sama penasaran nih, apa sih yang menginspirasi Kak Dela? Apa sih rintangan dan segala macam? Kita langsung saja ya tanya sama penulisnya. Oke, Kak Dela, apa nih yang membuat kakak terinspirasi menulis cerpen dengan judul Cinta Tak Seiman ini? Kan kebetulan juga kasus zaman sekarang, terutama Gen Z lah ya, banyak kan mengalami yang namanya kasus cinta tak seiman atau biasa disebut dengan cinta beda agama. Oke, silakan jelaskan Kak. Saya terinspirasi membuat cerpen ini karena berdasarkan pengalaman saya pribadi pada saat saya menginjakkan usia remaja, tentunya di SMA saya pernah mengalami kisah cinta beda agama pada seorang pria yang tentunya beda kaitan dengan saya pribadi. Jadi saya merasakan, wah ini real banget loh dengan apa yang saya alami. Jadinya saya terinspirasi membuat cerita ini untuk saya keluarkan di khalayak umum. Tentunya pada anak remaja pastinya pernah mengalami kisah cinta ini. Jadinya saya punya pikiran, ya udahlah, apakah saya keluarkan aja cerpen tentang cinta beda agama. Jadi cerita yang kakak tulis ini cerita kakak pribadi ya? Benar sekali. Keren ya teman-teman, soalnya kan jarang ya zaman sekarang ada yang mau ini kan kayak bagian cerita dari hidupnya gitu. Tapi Kak Dela mau loh berbagi gitu kisah cintanya yang relate sekarang sama remaja zaman sekarang. Oke, untuk keseruan yang kakak rasakan selama menulis cerpen ini apa Kak? Untuk keseruan yang kakak rasakan sendiri sama kakak menyelesaikan cerpen ini. Keseruan selama saya menulis cerpen ini tentunya banyak sekali. Salah satunya itu saya merasa dejavu. Ada masa remaja di zaman SMA itu sangat berarti bagi kehidupan selanjutnya. Tentunya saya merasakan perasaan yang begitu besar sekali. Tetapi saya harus mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa jikalau saya terus mengingat masa lalu, saya tidak akan menemukan masa depan di kemudian hari. Iya, benar sekali ya teman-teman. Nah, jadi di sini juga Kak Dela menyampaikan bahwa kehidupan itu harus terus maju. Kita nggak boleh nih stuck di tempat yang sama. Teman-teman juga dong harus bisa dong kayak Kak Dela terus maju. Keren loh, ceritanya bisa dijadiin cerpen dan banyak loh peminatnya. Oke, tadi kan udah ya kita tanya keseruannya. Sekarang boleh dong kita tanya, apa nih kesulitan, rintangan yang kakak rasakan selama kakak menyelesaikan novel ini? Salah satu rintangan yang saya alami itu waktu saya mengajarkan cerpen ini, saya jatuh sakit. Selama seminggu saya off untuk tidak menulis pada saat itu, dan cerpennya itu berangsur lama sehingga untuk saya menerbitkan cerpen ini pun butuh waktu yang cukup lama. Oke. Kira-kira kita tanya apa lagi ya teman-teman? Oh iya, saya banyak nih Kak lihat di komenan di posan kakak tuh, terutama banyak banget teman-teman yang nanya, berapa lama Kak Dela waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan cerpennya? Banyak dong, kakak sendiri juga tentunya baca. Nah, berapa lama nih waktu yang kakak butuhkan untuk menyelesaikan cerpen dengan judul Cinta Tak Seiman ini? Kira-kira waktu yang saya butuhkan itu sekitar hampir 3 bulanan, hampir ke 4 bulan. Salah satunya tuh kan kesulitan saya tuh dalam menulis cerpen itu karena saya tuh jatuh sakit. Jadi sehingga untuk saya menerbitkan cerpen ini cukup lama, walaupun ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan saya harus menulis ini harus dengan sangat amat teliti dan harus mudah dipahami.
Nah teman-teman, jadi dari apa yang Kak Dela sampaikan yang tadi ini, pas kita tanya apa sih berapa lama, butuh waktu berapa lama menyelesaikannya, Kak Dela tuh tidak cepat ya teman-teman, namanya juga berproses. Mana ada sih orang yang berproses itu membutuhkan waktu yang sebentar. Apalagi Kak Dela sempat jatuh sakit kan. Nah, Kak Dela tuh memberi pesan bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Contohnya meskipun beliau sakit-sakitan dalam mengerjakannya, peminat untuk membaca cerpennya tetap banyak kok. Keren banget deh. Oke, saya mau tanya kembali nih Kak, kalau untuk dukungan sendiri apa gitu? Apa dukungan terbesar yang sehingga membuat Kakak tuh rajin gitu, sehingga membuat Kakak tuh memotivasi diri Kakak tuh untuk harus menyelesaikan. Buktinya kan Kakak bukan cuma menghasilkan cerpen yang berjudul Cinta Tak Seiman ini, banyak kan cerpen yang Kakak hasilkan. Nah, dukungan terbesar Kakak untuk semua ini apa kira-kira? Saya mendapatkan dukungan dari teman saya, kerabat dekat saya, terutama kedua orang tua saya. Mereka sangat mendukung sekali apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, karena dengan dukungan mereka itu saya menjadi semangat untuk mengeluarkan hasil cerpen saya ini, mengeluarkan karya-karya yang saya buat sendiri. Jadinya jikalau dengan dukungan mereka saya bisa membangkitkan diri dan mendapatkan motivasi dari orang terdekat saya, kerabat-kerabat saya tentunya. Dan saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang tidak pernah putus dalam dukungan saya. Karena tanpa kedua orang tua saya bukanlah siapa-siapa pada saat ini. Oke, beri tepuk tangan dong teman-teman untuk Kak Dela. Nah, oke Kak, boleh nggak ya kok kita nanya apa nih keseruan Kakak selama SMA? Boleh dong. Kira-kira apa sih keseruan cinta Kakak waktu SMA sampai jadi nih cerpen dengan judul Cinta Tak Seiman ini? Kayaknya seru banget ya kalau dibaca-baca. Apa nih Kak, kira-kira ceritain dong. Oke, tentunya keseruan yang saya alami pada waktu SMA itu, teman sekolah saya tuh banyak sekali mengolok-olok saya, dalam tanda kutip mereka mengatakan, banyak loh yang seagama, kenapa mau yang dengan yang beda agama? Terus saya menjawab, ya kalau dia bisa menghargai saya, kenapa tidak gitu kan? Asik. Jadinya saya ya udahlah, walaupun beda agama saya tetap jalanin aja sampai waktu yang mengatakan bahwa kami harus berpisah, walaupun tidak ada ujungnya. Tapi saya, dalam pikiran saya, pacaran beda agama itu saya merasakan hal-hal yang menarik, hal-hal yang bahagia sekali, karena kebanyakan orang mengatakan bahwa pacaran beda agama itu bisa dihargai, terus bisa mereka toleransi. Dan setelah saya menjalani kisah cinta beda agama ini, ternyata tidak seburuk itu di pikiran saya. Saya juga bisa menghargai agama dia, serta dia juga bisa menghargai agama saya. Jadinya di antara kami berdua ini ada sikap toleransi yang sangat kuat dalam hubungan kami ini, walaupun kami beda agama. Nah, tentunya selama Kakak menjalani hubungan dalam status pacaran beda agama ini, apakah orang tua Kakak sendiri setuju? Karena kan ini selain beda agama dan pacarannya kelas 10 ya tadi? Iya dong. Nah, itu kan hitungannya masih kecil, maksudnya belum dewasa. Apakah orang tua Kakak mengizinkan atau memang diizinkan tapi dalam pengawasan? Nah, awalnya pada kelas 10 tentunya dilarang dong pacaran kan, karena masih baru-baru masuk SMA. ya tentunya dong. Terus setelah saya meyakinkan kedua orang tua saya bahwa laki-laki yang beda agama itu tidak seburuk itu, jadinya kedua orang tua saya mengizinkan saya untuk menjalani hubungan dengan pria tersebut. Jadinya kami bertahan dari kelas 10 hingga kelas 12. Wah, lama ya teman-teman. Nah, jadi di sini Kak Dela bukan mengajarkan bahwa cinta beda agama itu baik ataupun buruk. Itu tergantung pada diri kita sendiri, dengan siapa kita menjalani hubungan itu. Tidak semua cinta beda agama itu buruk, begitupun sebaliknya tidak semua cinta dengan beda agama itu baik. Nah, tapi di sini Kak Dela pribadi kan orang tuanya tahu dan orang tuanya
mengawasi selama mereka pacaran. Jadi tidak mendorong teman-teman untuk melakukan pacaran beda agama dengan status tidak disetujui orang tua ya teman-teman. Terutama di sosial media. Kakak sendiri pasti juga pernah dong baca ada kutipan di sosial media itu dia saking cintanya sama pasangannya, tapi karena beda agama nih orang tuanya tidak mengizinkan. Jadi itu melakukan hal yang enggak. Nah, pesan kakak buat teman-teman di luar sana, anak-anak Gen Z zaman sekarang ataupun anak-anak generasi selanjutnya, untuk mengatasi hal seperti ini, apa pesan kakak untuk teman-teman semuanya? Pesan saya kepada teman-teman semuanya, sebesar apapun rintangan yang kita hadapi bersama pasangan kita, jalani saja dulu walaupun tidak ada ujungnya. Karena dengan kesalahan kita tidak akan menemukan titik kebenaran. Dan pada akhirnya, jangan pernah merebut seseorang dari Tuhannya. Karena agamamu, agamaku. Oke, terima kasih Kak Dela sudah menjawab semua pertanyaannya. Sama-sama. Nah, teman-teman, sebelum saya menutup acara podcast pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan menurut saya sendiri. Jadi, dengan cerpen kakak yang berjudul Cinta Tak Seimbang ini, saya dapat menyimpulkan bahwa sebesar apapun perasaan kita terhadap orang yang kita sayang, sebesar apapun usaha kita untuk bersama orang yang kita sayang, kalau memang beda agama, jangan pernah ambil dia dari Tuhan. Oke, sekian untuk podcast kita pada malam hari ini. Selamat bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa pada malam selanjutnya.